Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1C akan melaksanakan presentasi terkait pemenuhan tugas sistem sosial dengan judul Transformasi Kampung Nelayan Bahari dari Kampung Kumuh menjadi Kampung Wisata. Ini adalah 12 anggota dari kelompok kami. Profil wilayah Kampung Nelayan Bahari. Perkampungan nelayan ini merupakan salah satu perkampungan terbesar di Kota Semarang yang letaknya berada di garis pantai Laut Jawa, tepatnya di pinggir Sungai Bangar, di mana kampung ini terletak tepat di pinggiran Kota Semarang bagian utara, Kelurahan Tanjung Mas, dengan luas sekitar 84 atau 48 hektar persegi, dengan terbagi ke dalam dua wilayah, yaitu Tambak Mulyo yang berada di bagian barat dan Tambak Rejo yang berada di bagian timur. Selanjutnya yaitu pengertian masalah. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang pemetaan kawasan permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana-prasarana yang tidak memenuhi syarat. Nah, dari permukiman kumuh ini menjadi gambaran awal kasus yang ada di Kampung Tambak Lorok yang memiliki kondisi fisik yang kurang layak dan tidak mendukung kesehatan. Nah, kawasan ini kerap dilanda banjir karena berada di pertemuan antara Sungai Banjir Tengah Timur dan Sungai Bangar. Tingginya kepadatan penduduk serta minimnya infrastruktur menjadi tantangan bersama. Selain itu, lokasinya di pesisir utara membuat wilayah ini rentan terhadap banjir rob serta pengelolaan sampah buruk tanpa adanya TPS yang memadai. Selanjutnya, permukiman disebabkan oleh beberapa penyebab, yaitu kepadatan populasi, lalu sering terjadinya banjir rob serta penurunan tanah sekitar 9 sampai 10 cm per tahun, dan rumah yang tidak memenuhi standar bangunan sehingga rentan terhadap kebakaran. Selanjutnya ada dampak masalah. Yang pertama, kesehatan masyarakat. Lingkungan kumuh berkontribusi pada masalah kesehatan termasuk risiko penularan penyakit. Selanjutnya dampak ekonomi. Banjirop berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan ikan. Selanjutnya kualitas hidup yang rendah. Kemiskinan yang melanda kawasan ini mengakibatkan akses yang minim terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selanjutnya ada ciri-ciri masalah sosial. Parilo dalam Taftazani merumuskan 4 elemen penting yang bisa menjadi pertimbangan suatu situasi dianggap sebagai masalah sosial, yaitu masalah sosial dapat menimbulkan kerusakan baik secara fisik maupun mental yang dialami oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan. K. Selanjutnya perlawanan dengan nilai-nilai atau standar yang dipegang oleh sebagian besar anggota masyarakat sehingga memicu ketidaksesuaian. Selanjutnya, masalah sosial biasanya terus-menerus terjadi dalam jangka waktu yang lama dan tidak mudah untuk diatasi dalam waktu singkat. Terakhir, menimbulkan kebutuhan untuk diselesaikan, namun perbedaan pandangan sering memicu kontroversi yang menghambat kesepakatan bersama. Selanjutnya ada masalah sosial. Yang pertama, tingkat pendidikan rendah. Berdasarkan Kurniawati dan Widraswara serta Fama, tingkat pendidikan tergolong rendah dan merupakan masyarakat tradisional, dengan sebagian besar kepala berkeluarga tidak bersekolah atau hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD. Akibatnya, mereka kesulitan memahami pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua, kemiskinan dan pengangguran. Rendahnya kualitas SDM, minimnya modal usaha dan teknologi, serta gaya hidup konsumtif menyebabkan pengangguran dan kemiskinan. Mayoritas penduduk hanya berpendidikan SD sehingga bergantung pada pekerjaan nelayan musiman. Selain itu, keterbatasan modal dan teknologi menurunkan produktivitas. Selanjutnya, ada kriminalitas. Kriminalitas mencerminkan tantangan sosial kompleks akibat tingginya kemiskinan dan pemukiman kumuh. Masyarakat sebagian besar adalah nelayan dan pekerja informal, sering terlibat dalam perilaku negatif. Pencurian di pasar lokal dan kekerasan domestik juga menjadi masalah serius, menciptakan lingkungan yang tidak aman. Selanjutnya, buruknya kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk, dengan banyak warga tinggal di rumah tinggal tidak layak huni dan terpapar risiko kesehatan akibat banjir rob. Perilaku buang air besar sembarangan atau BABS juga meningkatkan masalah. Dengan hanya sekitar 50% rumah memiliki akses ke sanitasi dasar. Selanjutnya, ciri-ciri masalah perencanaan. Yang pertama, struktur, yaitu masalah yang tidak terstruktur dengan baik dan juga karena banyak memiliki elemen di dalamnya. Berikutnya, yaitu kompleks, masalah yang memiliki banyak aspek yang saling berpengaruh dan sangat tergantung pada konteks kontekstual. Selanjutnya, dinamis, selalu berubah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, political in nature, yaitu sensitif terhadap pengaruh politik. Selanjutnya, masalah perencanaan, yaitu pemukiman padat dan kerentanan terhadap banjir rob. Rumah-rumah di Tambak Lorok dibangun sangat rapat dan tidak teratur, menyebabkan kurangnya sirkulasi udara, pencahayaan yang buruk, dan sulitnya akses untuk layanan darurat, sehingga menyebabkan lingkungan menjadi sesak dan tidak sehat. Sebagai kawasan pesisir, permukiman ini juga seringkali tergenang air laut saat pasang tinggi atau banjir rob. Untuk masalah perencanaan yang kedua, yaitu infrastruktur dasar yang tidak memadai. Infrastruktur seperti jalan, drainase, dan pengelolaan limbah seringkali rusak
atau tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini menghambat aksesibilitas masyarakat. Genangan dan banjir lokal kerap terjadi karena sistem drainase yang tidak memadai gagal mengalirkan air secara efektif, yang mengganggu aktivitas sehari-hari orang dan berdampak negatif pada lingkungan dan kualitas kesehatan mereka. Selanjutnya, kronologi masalah. Awal mula munculnya masalah pemukiman kumuh yaitu kondisi lingkungan area pesisir yang tercemar oleh polusi industri dan aktivitas domestik di sekitarnya. Kemudian, akibat dari kondisi lingkungan area pesisir yang tercemar tersebut, muncullah fenomena seperti pemukiman kumuh. Selain itu, didukung juga dengan adanya banjirop yang membanjiri kawasan Tambak Lorok. Kemudian, akibat kerusakan lingkungan seperti penurunan muka tanah, masalah sosial rendahnya SDM untuk keberlanjutan dan angka kemiskinan yang bertambah. Lalu untuk penindakannya, pemerintah membangun sebuah tanggul untuk mengurangi fenomena pemukiman kumuh yang disebabkan oleh banjirop. Sedangkan untuk kondisi existingnya, Kampung Nelayan Bahari Tambak Lorok saat ini masih menghadapi masalah yang kompleks dalam hal pemukiman kumuh, penurunan muka tanah, rendahnya kualitas SDM, sehingga dibutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai stakeholder. Lingkungan dengan jalan dan keberadaan sungai memainkan otak dalam menentukan pola pemukiman, aksesibilitas keuangan, atau pasar dapat mempengaruhi lokasi hutan. Yang kedua ada di komunitas sosial, negara keterlibatan masyarakat dalam melaut dan mengelola sel tangkapan ikan. Dan ada juga yang adaptasi ekonomi. Nah, beberapa warga mulai menjalankan seperti dalam sosial. Dengan ada pembangunan jembatan atau bukan tersebut, terjadi transformasi sosial yang mengubah identitas kampung nelayan menjadi lebih mudah. Ini dapat menyebabkan pergeseran dalam pola kehidupan dan mata pencarian masyarakat. Yang terakhir ada faktor pengaruh bencana alam. Masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh bencana alam yang dapat mempengaruhi pola kehidupan dan aktivitas. Inisiatif masyarakat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan infrastruktur besar aktif karena dapat mendapat solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sini ada time series Kampung Nelayan Bahari dari tahun 2014 sampai 2020. Tahun 2011 jalan dan pemukiman sudah terlihat lebih rapi dari tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2024 jalan yang sudah diperbaiki akibat banjirop. Dan terakhir terdapat perubahan bentuk 10 tahun terakhir, terutama perubahan itu adanya kapal laut sepanjang Kampung Nelayan Bahari Tambak Lorok pada tahun 2024. Kemudian pada stakeholders, yang kuadran pertama adalah Keep Satisfied, yang terdiri dari Forum KUB, RT RW, Dinas Kesehatan, dan pedagang ikan. Nah, pada kuadran ini mereka tidak memiliki pengaruh yang besar, namun mereka memiliki minat yang tinggi terhadap kesejahteraan dan perkembangan Tambak Lorok. Kemudian di sini ada Manage Closely, yang terdiri dari Kepolisian, Dinas Sosial Kota Semarang, Kecamatan Semarang Utara, dan Kelurahan Tanjung Barat. Nah, pada kuadran ini mereka memiliki pengaruh yang kuat dan minat yang tinggi terhadap kesejahteraan kampung nelayan Tambak Lorok. Kemudian kuadran yang ketiga adalah Keep Informed, yang terdiri dari KSM Sri Kandi Cipta Bahari, kelompok Camar, dan Bapeda. Nah, pada kuadran ini mereka harus terus diinformasikan tentang perkembangan di kampung nelayan Tambak Lorok. Kemudian kuadran 4 adalah Monitor atau Minimum Effort, yang terdiri dari ibu rumah tangga, nelayan, dan PT Sriboga Flour Mill. Nah, pada stakeholder yang ini mereka tidak memiliki pengaruh yang kuat kepada kampung nelayan, namun mereka harus tetap monitor dan hanya mengeluarkan upaya minimum untuk menjaga kepuasan mereka. Kemudian interaksi antar stakeholder. Pada interaksi antar stakeholder ini terdiri dari 3 bagian, yaitu user adalah pengguna atau penerima manfaat langsung dari program atau proyek, kemudian ada direct, terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program, dan ada indirect, pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh tidak langsung. Selanjutnya ada interaksi sosial. Yang pertama, adanya forum paguyuban nelayan, yakni forum KUB yang menjadi tempat berkomunikasi antar warga. Forum KUB ini dilakukan pertemuan rutin setiap bulan sebagai wadah berbagi informasi atau sekedar sharing pengalaman antar warga. Yang kedua, nelayan yang tidak memiliki perahu sendiri terkadang ikut menumpang dengan nelayan lain yang memiliki perahu. Penghasilan yang didapat nantinya akan dibagi sama rata sehingga tidak terjadi adanya ketimpangan pendapatan. Yang ketiga, nelayan berangkat dari rumah menuju tempat penambatan perahu kemudian menuju laut. Hasil tangkapan pada akhirnya akan langsung didaratkan di TPI sehingga memunculkan adanya transaksi, pelelangan, dan jual beli ikan. Dan yang terakhir, beberapa pedagang memiliki program untuk gotong royong dalam membersihkan kawasan wisata Tambak Lorok seperti membersihkan selokan, area pasar, dan jalan sekitar area Tambak Lorok, Semarang. Next. Selanjutnya yakni pohon masalah. Diawali oleh beberapa sebab yakni kurangnya RTH, masih ada yang belum memiliki MCK, kualitas air buruk, permukiman yang padat dan tidak layak, fasilitas umum kurang memadai, tingkat pendidikan rendah, terbatasnya akses menuju fasilitas pendidikan, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, kesenjangan sosial antar nelayan, keterbatasan modal usaha, gaya hidup masyarakat yang konsumtif, penurunan kualitas jalan, penurunan permukaan tanah, dan banjirop. Dari sebab-sebab
Sebab-sebab tersebut memunculkan isu antara yakni kualitas kesehatan buruk, kualitas SDM rendah, kemiskinan dan keterbatasan ekonomi, dan kerusakan infrastruktur yang kemudian mengakibatkan peningkatan risiko penyakit, pengangguran, gangguan sosial dan keamanan, kriminalitas, dan aksesibilitas kurang memadai. Berdasarkan sebab dan akibat tersebut, memunculkan isu utama yakni rendahnya kualitas SDM dan keterbatasan infrastruktur mengakibatkan kemiskinan dan kriminalitas. Next. Selanjutnya itu adalah pohon tujuan dari pohon masalah yang sudah ditetapkan. Pohon tujuan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang semakin baik. Lalu kualitas SDM semakin meningkat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan infrastruktur yang lebih memadai. Lalu dari sebab tersebut untuk membuat isu utama menjadi terciptanya peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdampak untuk penurunan risiko penyakit, peluang kerja yang meningkat, pengangguran orang, menciptakan kenyamanan dan keamanan masyarakat, minimnya kriminalitas, serta aksesibilitas dan konektivitas yang membaik. Selanjutnya itu ada komparasi best practice dari Kampung Nelayan Tomalau dan Kampung Nelayan Bahari. Yang pertama yaitu Kampung Nelayan Tomalau berada di Pulau Tidore dengan kawasan pesisir berbukit dan dikelilingi laut yang relatif bersih. Sedangkan di Kampung Nelayan Bahari berada di pesisir kota Semarang dengan kondisi geografis berupa dataran rendah yang rentan banjir rob. Yang kedua yaitu ada Kampung Nelayan Tomalau memiliki perekonomian bergantung pada perikanan dan mulai berkembang sektor wisata berbasis alam. Di Kampung Nelayan Bahari, perekonomian bervariasi meliputi perdagangan, industri rumahan, dan buruh industri, namun nelayan tetap utama. Selanjutnya yaitu Kampung Nelayan Tomalau, warganya memiliki ikatan komunitas yang kuat melalui budaya gotong royong. Sedangkan di Kampung Nelayan Bahari, solidaritas yang baik ditunjukkan dengan adanya komunitas KUB, KWT, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Kampung Nelayan Tomalau memiliki jumlah penduduk relatif kecil dengan komunitas saling mendukung dan lingkungan sosial harmonis. Untuk Kampung Nelayan Bahari memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan mengalami masalah kepadatan penduduk. Yang terakhir yaitu Kampung Nelayan Tomalau didukung Pemda Tidore Kepulauan dan KKP melalui bantuan alat tangkap ikan dan pelatihan pengolahan hasil laut. Di Kampung Nelayan Bahari didukung oleh Pemkot Semarang dan KKP dengan fokus pada infrastruktur pesisir seperti tambak, tanggul laut, dan pengurangan pencemaran. Selanjutnya yaitu lesson learned, pentingnya penataan ruang, penataan tata ruang yang berkelanjutan. Hal ini termasuk zonasi untuk hunian, pengelolaan perikanan, dan pengelolaan pembuangan sampah serta RTH yang dapat mendukung kualitas hidup penduduk. Ada infrastruktur dasar, peningkatan infrastruktur dasar di Tambak Loro mencakup penyediaan air bersih, perbaikan drainase, pembangunan jalan lingkungan, dan pengelolaan sanitasi untuk mendukung kesehatan dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga yaitu ada pentingnya edukasi dan kesadaran lingkungan. Perlunya edukasi masyarakat tentang pengelolaan limbah dan pentingnya menjaga ekosistem laut. Program edukasi ini dapat mengubah perilaku menjadi lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana di Tambak Loro meliputi pembangunan tanggul, pengembangan polder, penanaman mangrove, serta edukasi dan pelatihan masyarakat untuk menghadapi risiko bencana. Kampung Nelayan Bahari Tambak Loro di Semarang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal permukiman kumuh. Kemiskinan menjadi masalah utama karena mayoritas penduduk bergantung pada perikanan tradisional dengan penghasilan yang tidak stabil. Rendahnya tingkat pendidikan memperburuk kondisi sosial dengan banyak anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, banjir rob dan rutin terjadi menyebabkan kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko masalah kesehatan. Dari sisi perencanaan, permukiman yang padat dan tidak teratur mengakibatkan minimnya fasilitas umum, buruknya sanitasi, serta kurangnya infrastruktur yang memadai. Upaya perbaikan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat lokal. Koordinasi yang baik dengan pendekatan yang inklusif diperlukan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan di kawasan ini. Next. Terdapat rekomendasi yaitu yang pertama, Dinas Perhubungan atau Pemkot Semarang dapat memperbaiki infrastruktur terutama untuk saluran drainase, sistem sanitasi dan instalasi air bersih. Kemudian Dinas Kesehatan atau Dinkes dapat mengadakan program kesehatan lingkungan seperti fogging, pemberantasan sarang nyamuk dan kampanye PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga terdapat Dinas Lingkungan Hidup atau DLH segera menyediakan fasilitas TPS yang mudah diakses oleh warga dan menindak pelanggaran seperti pembuangan sampah atau limbah secara sembarangan. Kemudian yang rekomendasi yang terakhir yaitu masyarakat dapat ikut serta dalam program pemerintah atau dinas terkait yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan mengadakan kegiatan rutin seperti kerja bakti sehingga permasalahan pemukiman kumuh dapat teratasi secara bertahap. Untuk gambar yang di kanan ini merupakan contoh berita permukiman kumuh yang ada di Kampung Nelayan Tambak Loro. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.